Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Emanuela Diputri Diakusuma dari program studi fisika dengan NIM 0201133320. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai startup yang telah saya buat dengan judul Town Trails, Guiding Travelers Through Unique Trails in Small Towns yang menjadi tugas ujian tengah semester dari mata kuliah Manajemen Industri. Baik, mungkin langsung saja kita masuk ke latar belakang mengapa saya memilih untuk membuat startup mengenai Town Trails. Nah, sebenarnya alasan utama sebagai latar belakang startup ini adalah karena saya merasa bahwasannya kota-kota kecil di seluruh dunia ini, khususnya di Indonesia, memiliki pesona dan keindahan yang unik gitu ya. Namun sayangnya masih sering kali terlupakan dan juga masyarakat ini masih kurang memandang kota-kota kecil itu dalam sorotan wisata global. Salah satunya mungkin kota-kota yang telah saya letakkan pada gambar tersebut, ada kota Nganjuk, kemudian ada kota Kediri, dan juga kota Banyuwangi. Jadi harapannya melalui startup yang telah saya buat nanti, kota-kota kecil yang mungkin sebelumnya ini masih tidak dipandang oleh masyarakat sebagai destinasi wisata yang cocok, nantinya bisa menjadi tempat promosi untuk kota-kota kecil tersebut bisa berkembang dan juga bisa menunjukkan pesonanya mereka. Baik, langsung saja kita masuk ke visi dan misi. Untuk visi yang saya buat di sini yaitu untuk mengubah cara dunia melihat dan menjelajahi kota-kota kecil di seluruh dunia. Dan saya harap juga melalui startup saya yaitu Town Trail nanti kami bermimpi tentang dunia di mana setiap kota kecil ini nanti memiliki peluang untuk bersinar dan juga pengalaman wisata yang belum pernah terjadi sebelumnya menjadi accessible untuk semuanya. Kemudian untuk misi yang saya ambil di sini ada lima poin. Yang pertama itu memberikan akses kepada wisatawan untuk menjelajahi pesona kota-kota kecil yang mungkin terlewatkan. Kemudian yang kedua mendukung pertumbuhan ekonomi di kota-kota kecil dengan mempromosikan usaha lokal, restoran, penginapan, dan juga aktivitas. Kemudian yang ketiga meningkatkan pemahaman antar budaya dan juga menghargai keberagaman yang ada. Yang keempat ini mengembangkan teknologi yang dapat membantu pengguna menemukan dan juga dapat mengeksplorasi kota-kota kecil dengan lebih mudah dan juga menyenangkan. Dan yang terakhir ini yaitu menjalin kemitraan yang berkelanjutan dengan komunitas lokal, pemilik usaha, dan juga pemangku kepentingan lainnya untuk memastikan bahwasannya nanti Town Trails atau startup yang saya buat ini nanti dapat terus memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat dan juga bisa berkelanjutan. Nah, kemudian ada model bisnis yang saya buat di sini, saya bagi menjadi 3 poin penting di sini. Yang pertama mengenai biaya berlangganan. Jadi melalui biaya berlangganan ini, nantinya pengguna ini dapat berlangganan layanan premium yang dapat memberikan akses eksklusif ke konten dan juga fitur tambahan dari platform yang telah kami buat. Kemudian poin yang kedua ini ada iklan, di mana nanti kami juga akan menyediakan ruang iklan dalam aplikasi untuk mitra bisnis lokal dan juga nasional sebagai sumber pemasukan kami juga. Dan yang ketiga ini mengenai penjualan produk tambahan, di mana melalui penjualan produk tambahan ini nanti secara singkat kami akan menjual produk wisata terkait mungkin seperti merchandise dan juga paket perjalanan kepada pengguna dan mungkin hal-hal lainnya yang relevan dengan startup saya ini. Oke, nah sebenarnya ini menjadi poin penting dalam startup saya ini. Mengapa sih startup saya ini apa yang menjadi keunikan dari startup saya daripada startup-startup yang memang berada di bidang yang sama gitu ya. Nah, mungkin dapat saya jelaskan di sini intinya adalah startup yang saya ajukan ini memiliki atau menyediakan informasi yang lengkap gitu yang nantinya akan saya bagi menjadi 3 poin di sini. Yang pertama itu tempat wisata. Kemudian kami juga akan menyediakan sejarah tempat terkait, sejarah dari kota-kota kecil tersebut, sehingga nantinya harapannya para wisatawan atau masyarakat ini tidak hanya sekedar menghabiskan waktu di tempat tersebut, namun juga bisa belajar sejarahnya, kemudian keunikan lokal di sana, budaya, dan juga aktivitas unik yang menjadi tradisi di kota-kota tersebut.
Oke, kemudian ada target pasar. Di sini saya meletakkan dua target pasar. Yang pertama itu ada wisatawan eksploratif. Nah, untuk wisatawan eksploratif yang saya maksud di sini adalah mungkin wisatawan yang mencari pengalaman unik dan juga mencoba menjauh dari destinasi wisata utama atau wisata-wisata yang udah mainstream. Dan mereka ingin menjelajahi keindahan kota-kota kecil gitu. Jadi harapannya nanti wisatawan eksploratif ini bisa menjadi target pasar kami dan juga bisa membantu kami untuk mewujudkan startup ini. Kemudian kedua ini ada komunitas lokal yang mana kami nanti juga akan berfokus pada penduduk lokal, kota-kota kecil yang ingin mempromosikan mungkin daya tarik wisata lokal mereka, keunikan mereka, dan nantinya juga mendapatkan manfaat dari pertumbuhan ekonomi yang nantinya dihasilkan oleh pengunjung. Oke, kemudian di sini ada strategi pemasaran. Mungkin saya bagi menjadi 3 poin penting. Yang pertama ini ada pemasaran konten berkualitas tinggi. Nah, untuk pemasaran konten berkualitas tinggi yang saya maksud adalah nanti kami akan membuat konten informatif, menarik, dan juga pastinya berkualitas tinggi yang akan menyoroti daya tarik kota-kota kecil dan juga aktivitas unik yang mereka biasa lakukan di sana. Mungkin dalam bentuk budaya, sejarahnya juga, dan lain sebagainya. Yang mana hal ini nanti harapannya dapat berupa artikel atau video atau mungkin panduan perjalanan dan juga cerita-cerita inspiratif dari para penduduk lokal maupun para wisatawan yang memang pernah berkunjung ke sana. Seperti itu. Kemudian yang kedua ini ada SEO atau Search Engine Optimization, di mana untuk SEO ini lebih kami ini akan mengoptimalkan situs web dan aplikasi kami nanti untuk peringkat tertinggi di mesin pencari seperti Google gitu ya khususnya. Yang mana nanti hal ini pastinya akan membantu kami untuk terus muncul dalam hasil pencarian ketika para pengguna ini mencari informasi mengenai kota-kota kecil sehingga harapannya nanti platform kami ini atau startup kami ini nanti bisa dengan mudah dijangkau dan mudah ditemukan oleh masyarakat gitu ya, khususnya para target pasar tadi, yaitu para wisatawan dan juga penduduk lokal. Kemudian yang ketiga ini ada media sosial dan juga influencer marketing, di mana mungkin untuk media sosial ini nanti kami akan membangun kehadiran yang kuat di platform media sosial yang paling sering digunakan dalam kalangan masyarakat, mungkin seperti Facebook, kemudian Instagram, Twitter, dan juga TikTok gitu. Dan kami juga akan berbagi konten yang menginspirasi dan juga menarik perhatian pengguna. Kemudian mungkin untuk influencer marketing ini nanti kami lebih akan bermitra dengan para influencer perjalanan yang memiliki audiens yang relevan, yaitu mungkin dengan para wisatawan dan lain sebagainya, yang nantinya mereka ini khususnya para influencer dapat membantu kami dengan mempromosikan aplikasi kami melalui ulasan, cerita, maupun suatu konten khusus untuk mempromosikan startup kita. Nah, di sini mungkin ada model operasional yang akan kami buat untuk startup ini. Mungkin secara singkatnya, model operasional startup kami adalah berupa platform digital yang nantinya dapat diakses melalui aplikasi mobile dan juga situs web. Dan mungkin untuk infrastruktur teknologinya ini, nanti kami akan membangun dan juga menjaga infrastruktur teknologi yang kuat untuk mendukung aplikasi dan juga situs web kami. Dan mungkin aplikasi mobile yang akan kami gunakan atau kami sediakan kepada para pengguna ini untuk platform iOS dan juga Android, jadi bisa accessible untuk semua jenis kalangan, sehingga kami juga akan menggunakan penyimpanan awam atau cloud storage nanti untuk menyimpan data dan juga konten yang diperlukan. Nah, berikut merupakan rancangan keuangan yang telah kami perkirakan untuk startup ini, mulai dari proyeksi pendapatan, terus nanti juga akan ada biaya pengeluaran, dan juga prediksi proyeksi keuangan dalam jangka panjang. Nah, mungkin saya akan jelaskan yang pertama dulu, yaitu proyeksi pendapatan. Nah, untuk proyeksi pendapatan ini seperti yang tertera pada layar, ya, mungkin untuk klasifikasinya nanti akan ada biaya berlangganan premium, yang mana nanti biaya berlangganan premium ini nanti akan kami dapatkan dari para pengguna yang mungkin tertarik untuk berlangganan premium, di mana nanti fasilitas yang didapatkan untuk para pengguna yang menggunakan premium ini pasti jauh berbeda daripada para pengguna yang tidak menggunakan atau tidak berlangganan premium.
Kemudian yang kedua ini dari iklan, jadi CPC atau cost per click, di mana nanti ketika para pengguna maupun non pengguna mengklik iklan kami, gitu ya, nanti akan kami akan mendapatkan biaya dari iklan tersebut. Kemudian juga melalui penjualan produk tambahan yang telah saya jelaskan sebelumnya, mungkin seperti merchandise ataupun sesuatu yang relevan dengan startup ini. Oke. Kemudian yang kedua ini ada biaya dan juga pengeluaran. Untuk biaya dan pengeluaran ini saya klasifikasikan menjadi beberapa bagian. Yang pertama ini biaya pengembangan aplikasi. Jadi untuk biaya pengembangan aplikasi ini untuk awal saja di tahun pertama, di mana ketika kami ingin mengawali startup, tentunya kami membutuhkan pengembangan aplikasi untuk membuat platform dan lain sebagainya. Seperti untuk modal kami, jadi mungkin untuk biaya pengembangan aplikasi ini akan diadakan di tahun pertama saja gitu. Kemudian ada gaji tim manajemen dan pengembangan pastinya karena untuk menyukseskan startup saya ini saya perlu membangun tim manajemen dan juga tim pengembangan. Kemudian juga ada biaya hosting dan infrastruktur, ada biaya pemasaran dan juga ada biaya dukungan pelanggan dengan total seperti yang tertera. Nah, mungkin untuk next-nya ini bentar. Kayak untuk rancangan keuangan mungkin ini agak terkendala ya untuk rancangan proyeksi keuangan jangka panjang. Jadi mungkin saya akan menjelaskan singkat mengenai rancangan keuangan dalam bagian yang proyeksi keuangan jangka panjang ini. Nantinya kami akan menghitung kira-kira pendapatan tahunan kami ini nanti seperti apa, kemudian biaya tahunan yang diperlukan ini seperti apa. Jadi nanti kami akan mengurangi dari pendapatan tahunan dikurangi dengan biaya tahunan sehingga nanti kami akan mendapatkan laba bersih tahunannya. Nah, berdasarkan perhitungan yang telah saya lakukan atau kalkulasi yang telah saya lakukan, untuk di tahun pertama ini mungkin kami masih belum mendapatkan laba bersih, gitu ya. Kami belum mendapatkan laba bersih, namun di tahun kedua ini kami mulai mendapatkan laba sekitar 6 miliar. Sehingga nanti untuk setiap tahunnya kami mendapatkan laba bersih 6 miliar, sehingga dapat ditotal untuk tahun-tahun ke depannya atau proyeksi keuangan jangka panjangnya seperti apa. Oke, kemudian langsung saya masuk ke tim manajemen, tim yang akan saya bentuk untuk menyukseskan startup saya ini. Mungkin saya bagi menjadi 4 tim. Yang pertama ini ada tim teknologi, di mana untuk tim teknologi ini nanti terdiri dari lead developer, data analyst, terus ada UI UX designer, sama ada IT support, gitu ya. Mungkin kalau untuk lead developer ini nanti tupoksinya ini untuk memimpin tim pengembangan aplikasi dan juga terkait pemeliharaan teknis. Sedangkan untuk data analis, sorry, seperti perannya ya, seperti nama dia perannya, yaitu mengumpulkan dan juga menganalisis data untuk meningkatkan pengalaman pengguna. Kemudian untuk UI atau UX designer ini nanti mungkin tugasnya ini seperti merancang antarmuka pengguna yang menarik dan juga mudah digunakan. Kemudian untuk IT support ini nanti bisa menyediakan dukungan teknis dan juga menyelesaikan berbagai masalah. Kemudian yang kedua ini ada tim pemasaran dan komunikasi yang nantinya akan saya bagi menjadi 3. Di sini ya ada content manager, ada social media specialist, dan juga ada marketing analyst. Nah mungkin untuk content manager ini nanti tupoksinya ini untuk bertanggung jawab atas konten, terus SEO, dan juga strategi konten yang akan dibuat nanti seperti apa. Kemudian untuk social media analyst ini nanti mungkin bisa mengelola kampanye media sosial dan juga berinteraksi dengan komunitas atau masyarakat atau para pengguna startup kami nanti. Kemudian ada marketing analyst, nanti ini tugasnya untuk menganalisis data pemasaran dan juga memantau efektivitas dari kampanye atau iklan yang akan kami lakukan. Kemudian untuk tim yang ketiga ini ada tim dukungan pelanggan yang saya bagi menjadi 3. Di sini ada customer support lead, ada customer support agent, sama community manager. Nah mungkin untuk customer support lead ini nanti tugasnya untuk memimpin tim dukungan pelanggan yang nantinya akan menjadi sangat responsif. Kemudian untuk customer support agent ini nanti bisa memberikan bantuan dan solusi juga kepada pengguna.
yang nanti akan menggunakan startup kami atau platform yang telah kami buat. Kemudian ada community manager nanti untuk menjaga komunitas pengguna yang aktif agar mereka masih tetap menggunakan platform kami. Kemudian yang terakhir, ini mungkin tim yang bisa dibilang cukup penting juga, yaitu tim keuangan dan administrasi. Saya bagi menjadi dua, ada akuntan dan juga HR manager, di mana untuk akuntan ini nanti tugasnya lebih ke bertanggung jawab atas akuntansi dan juga pelaporan pajak. Kemudian untuk HR manager ini nanti bertugas untuk menangani manajemen sumber daya manusia, rekrutmen, dan juga administrasi-administrasi yang diperlukan. Baik, mungkin itu aja. Sekian dari presentasi startup saya. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua, khususnya mungkin nanti para investor yang tertarik untuk bekerja sama dengan saya untuk sama-sama membangun startup ini agar bisa berjalan dengan lancar dan akhirnya nanti bisa bermanfaat untuk masyarakat, khususnya masyarakat di Indonesia. Mungkin sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.